Ibrani 12, 16, 17. Ibrani 12, 16, 17. Lihat, tidak ada orang yang melakukan percabulan atau jahat seperti Esau, yang untuk satu kali makan menjual hak kesulungannya sebagai anak sulung. Kemudian, seperti yang Anda ketahui, ketika dia ingin mewarisi berkat itu, dia ditolak. Dia tidak bisa berubah pikiran, meskipun dia mencari berkat dengan air mata. Komentar: pertobatan sebagai insentif percabulan adalah akar racun lain yang menjangkiti banyak orang Kristen. Bibir wanita yang tidak bermoral meneteskan madu, dan mulutnya lebih halus dari minyak, tetapi pada akhirnya pahit seperti absintus, tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun sampai mati, langkahnya melekat ke neraka. Amsal 5:3-5. Kehendak Tuhan adalah agar kamu dikuduskan, agar kamu menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4:3. Tidak tahukah kamu bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang cabul, atau penyembah berhala, atau pezinah, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 6:9. Dalam kasus Esau, dia menganggap serius apa yang seharusnya dianggap serius. Paulus berbicara tentang banyak orang yang hidup sebagai musuh Kristus. Nasibnya adalah kehancuran, Tuhannya adalah perutnya, dan kemuliaannya ada pada aibnya. Pikirannya tertuju pada hal-hal duniawi. Filipi pukul 3:19. Begitulah Esau. Perutnya adalah Tuhannya dan pikirannya tertuju pada hal-hal duniawi. Adapun Esau, ini juga sejalan dengan Ulangan 29. Karena ayat sebelumnya menyinggung Ulangan 29:18, ayat-ayat ini mungkin menyinggung Ulangan 29:19-20 memberkati dirinya sendiri, dan karena itu berpikir, aku akan aman, meskipun aku bersikeras menempuh jalanku sendiri. Itu akan membawa bencana di tanah yang diairi maupun di musim kemarau. Tuhan tidak akan pernah mau mengampuni dia, kemarahannya dan semangat akan membara melawan dia, manusia. Semua kutukan yang ditulis dalam buku ini akan menimpanya, dan Tuhan akan menghapus namanya dari kolong langit. Sementara tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, 1 Yohanes 3:9. Karena sifat kelahiran kembali, namun ada banyak orang Kristen hari ini yang berpikir, saya telah diselamatkan dan sekarang tidak peduli bagaimana saya hidup. Saya bisa terus hidup dalam dosa dan tidak khawatir akan masuk neraka. Untuk tidak menemukan ruang untuk pertobatan, dalam kasus Esau kertas ditandatangani, nazar dibuat. Tidak ada cara untuk mengakhiri perjanjian. Demikian pula, ada kalanya akibat dosa tidak dapat dibatalkan. Kita belajar dalam Ibrani pukul 9:27 bahwa penghakiman mengikuti kematian, dan tidak ada kesempatan kedua. Ada juga dosa yang memiliki konsekuensi alami. Percabulan dapat menyebabkan kehamilan atau penyakit seksual, sama seperti banyak dosa lain yang memiliki konsekuensi alami. Selain itu, meskipun Tuhan mengampuni dosa orang yang bertobat, ada perbedaan antara bertobat dari dosa dan menyesali akibat dosa. Ibrani 12:18-21. Ibrani 12:18-21. Kamu tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan yang menyala dengan api, menuju kegelapan, kesuraman dan badai, pada tiupan trompet atau pada suara yang demikian. Mereka yang mendengarnya memohon agar mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka, karena mereka tidak tahan dengan apa yang diperintahkan. Bahkan seekor binatang pun menyentuh gunung, gunung itu harus dilempari batu. Penglihatan itu begitu menakutkan sehingga Musa berkata, "Aku gemetar ketakutan." Komentar: implikasi lebih besar Ibrani 12:22-24. Tetapi kamu telah datang ke Gunung Sion, ke Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup. Anda datang ke ribuan dan ribuan malaikat dalam pertemuan yang menyenangkan, ke gereja anak sulung yang namanya tertulis di surga. Anda telah datang kepada Allah,
hakim semua manusia, kepada roh orang benar yang disempurnakan, kepada Yesus, perantara perjanjian baru, dan darah pemercikan yang berbicara lebih baik daripada darah Habel. Penulis mengontraskan lama dan baru, seperti yang telah dilakukannya dalam banyak bahasa Ibrani dan seperti yang dilakukan Paulus dalam Galatia 4:24-26. Hal-hal ini dapat ditafsirkan secara kiasan, karena perempuan melambangkan dua perjanjian. Sebuah perjanjian berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak yang akan menjadi budak. Ini adalah Hagar. Sekarang Hagar mewakili Gunung Sinai di Arab, dan sesuai dengan kota Yerusalem saat ini, karena dia terikat dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem yang di atas bebas, dan dia adalah ibu kita. Di sini dalam Ibrani 12 dia mengkontraskan Yerusalem surgawi yang tidak dapat disentuh dengan yang duniawi, secara harfiah Gunung Sinai yang dapat disentuh, meskipun pada saat itu Anda akan mati melakukannya. Penampakan Tuhan di bumi dikaitkan dengan api, kegelapan, badai. Tapi sorgawi diasosiasikan dengan kegembiraan dan pujian, roh manusia dijadikan sempurna melawan kehancuran daging manusia. Yerusalem surgawi adalah kehidupan sementara Sinai membawa hukum dosa dan kematian. Di surga, nama orang benar tertulis dalam kitab kehidupan, sementara tidak seorang pun akan dinyatakan benar di hadapannya karena menuruti hukum, sebaliknya, melalui hukum kita disadarkan akan dosa. Roma pukul 3:20 Ibrani 12:25, 29 Ibrani 12:25, 29 Berhati-hatilah agar Anda tidak menolak pembicara. Jika mereka tidak melarikan diri ketika mereka menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang memperingatkan kita dari surga? Dulu suaranya mengguncang bumi, tapi sekarang Dia telah berjanji, sekali lagi aku akan mengguncang bukan hanya bumi tapi juga langit. Kata-kata itu sekali lagi menunjukkan penghilangan apa yang dapat digoyahkan, yaitu benda-benda ciptaan, sehingga apa yang tidak dapat digoyahkan tetap ada. Oleh karena itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak dapat dipindahkan, marilah kita bersyukur dan menyembah Tuhan dengan hormat dan kagum, karena Tuhan adalah api yang menghanguskan kita. Ulangan 4, komentar. Sekarang waktunya untuk diguncang. Anda mungkin ingat apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, "Aku telah berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi dan kamu tidak percaya." Orang kaya dalam Lukas 16, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, bahkan jika seseorang bangkit dari kematian, mereka tidak akan diyakinkan. Lukas pukul 16:31 sekali lagi pemberitahuan di bumi berbicara tentang Sinai, pemberian hukum Musa. Mereka yang berada di bawah perjanjian lama yang melanggar hukum menderita akibat yang berat, tetapi mereka menyinggung kehidupan ini. Pesan Injil adalah tentang kehidupan kekal dan kematian kekal. Hukum bukanlah hal terakhir. Di Sinai suara Tuhan mengguncang bumi. Apa yang bersahaja bisa terguncang. Itu bisa rusak dan tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Sementara kerajaan Allah memiliki dasar yang kokoh dan akan bertahan selama-lamanya di langit yang baru dan bumi yang baru, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Langit akan menghilang dengan gemuruh, unsur-unsurnya akan dihancurkan oleh api, dan bumi serta segala isinya akan ditemukan. Karena semuanya akan dihancurkan dengan cara ini, Anda seharusnya menjadi orang seperti apa? Anda harus menjalani kehidupan yang kudus dan saleh saat Anda menunggu hari Tuhan dan mempercepat kedatangannya. Hari itu akan membawa kehancuran langit dengan api, dan unsur-unsur akan mencair di tanah, tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menunggu langit baru dan bumi baru, tempat tinggal kebenaran. 2 Petrus 3:10-13 Ada keuntungan bagi Allah sebagai api yang menghanguskan karena Ia menghanguskan semua yang fana, termasuk keberdosaan kita bersama dengan kesalahan dosa kita dan ingatan akan perbuatan salah kita. Ibrani pukul 8:12. Dan jika seseorang membangun di atas fondasi ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami,
Pekerjaannya akan diperlihatkan apa adanya, karena hari akan membuatnya terang. Api akan menguji kualitas pekerjaan masing-masing. Jika apa yang dia bangun bertahan, dia akan menerima upahnya. Jika dibakar, ia akan menderita kerugian, dia sendiri akan diselamatkan, tetapi hanya sebagai orang yang lolos dari kobaran api. 1 Korintus 3:12-15